Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arnadine Alisa. Saya dari kelas 10 IPS 4, absen 4. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai sosok pengusaha ternama di Indonesia yang terkenal dengan julukan si anak singkong. Beliau adalah seorang pebisnis yang sangat sukses dan menjalankan bisnis yang jumlahnya tidak hanya satu atau dua. Ia bahkan pernah dinobatkan di dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah bisnis bernama Forbes Indonesia. Wow, sangat luar biasa ya. Siapakah sosok luar biasa tersebut? Kalian penasaran gak nih? Yuk simak terus videonya. Check it out. Bapak Khairul Tanjung lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang wartawan di era Orde Lama, namun dipaksa untuk tutup di masa Orde Baru. Keadaan ini membuat orang tua beliau terpaksa harus menjual rumah dan berpindah tempat tinggal ke kamar losmen yang sempit dan sangat sederhana. Pendidikan Bapak Khairul Tanjung dimulai di bangku sekolah dasar, yaitu SD Vanli, Jakarta. Beliau lulus dari SD pada tahun 1978, kemudian melanjutkan ke SMP Vanli, Jakarta. Lalu pada tahun 1981 melanjutkan ke SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Setelah lulus, Bapak Khairul Tanjung melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tepatnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi cukup besar. Terlahir dari keluarga yang sederhana, tak mematahkan semangat beliau untuk tetap kuliah. Bapak Khairul Tanjung membuka usaha fotokopi dan berjualan buku untuk membiayai kuliahnya. Beliau menamatkan kuliahnya pada tahun 1987. Selesai kuliah, Bapak Khairul Tanjung tampaknya tidak tertarik untuk bekerja sesuai ilmu yang telah digelutinya semasa kuliah. Beliau lebih memilih beralih ke dunia bisnis. Perjalanan sukses Bapak Khairul Tanjung tidaklah mudah dilalui tanpa kerja keras. Dulu, Bapak Khairul Tanjung sempat membangun bisnis toko peralatan medis dan kedokteran, namun pada akhirnya bangkrut. Dengan kegagalan tersebut, Bapak Khairul Tanjung tak semerta-merta mundur begitu saja. Ia tetap menyelami dunia bisnis hingga sekarang. Setelah mengalami kegagalan di usaha pertamanya, Bapak Khairul Tanjung bersama 3 orang rekan bisnisnya mendirikan PT Pariarti Sindutama. Di awal berdirinya perusahaan tersebut, mereka cukup beruntung. Namun, pada akhirnya Bapak Khairul Tanjung memutuskan untuk mundur dan berpisah dengan 3 orang rekan tadi karena terdapat perbedaan cara pandang dan visi dalam melakukan ekspansi bisnis. Lalu beliau memilih mencoba kembali dari awal untuk membangun bisnisnya sendiri. Sikap dan kemampuan yang dimiliki Bapak Khairul Tanjung perlahan-lahan meraih kesuksesan. Pada tahun 1987, beliau mulai mendirikan PT Para Group yang kemudian semakin berkembang dan merambah ke 3 sektor bisnis inti, yaitu yang pertama sektor keuangan, yang kedua sektor properti, yang ketiga sektor multimedia. Untuk mengelola 3 sektor tersebut, Bapak Khairul Tanjung membuat perusahaan subholding company, yaitu yang pertama Para Group Investindo yang bergerak dalam bisnis keuangan. Yang kedua adalah Para Inti Propertindo yang bergerak dalam bisnis properti. Yang ketiga adalah Para Inti Investindo yang bergerak dalam bisnis investasi dan media. Seiring berjalannya waktu, PT Para Group semakin berkembang pesat. Di usia Para Group yang ke-30 tahun, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2011, Bapak Khairul Tanjung meresmikan perubahan Para Group menjadi Citicorp. Perubahan nama perusahaan ini juga disertai perubahan identitas perusahaan dan logonya.
Hingga kini perusahaan Citicorp sudah membawahi beberapa anak perusahaan, diantaranya Transcorp, Bank Mega, dan Citi Global Research. Bagaimana Bapak Khairul Tanjung bisa membangun bisnis sebesar ini? Padahal seperti yang kita ketahui bersama, beliau tidak berasal dari keluarga dengan darah kental berbisnis. Latar belakang pendidikan beliau pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia bisnis. Tapi mengapa beliau begitu sukses dengan jaringan bisnisnya? Tampaknya semua orang setuju bahwa membangun suatu jaringan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis. Inilah yang dikatakan oleh Bapak Khairul Tanjung. Membangun jaringan adalah suatu kunci sukses dari Bapak Khairul Tanjung. Beliau membangun jaringan di mana-mana, berteman dengan siapa saja, dan menjalin relasi dengan perusahaan ternama maupun perusahaan kecil. Menurut Bapak Khairul Tanjung, pertemanan akan membantu proses bisnis agar dapat berkembang pesat. Yang pertama, meskipun misalnya kita memiliki latar belakang keluarga yang sederhana, tetapi kita harus tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, kita tak perlu malu untuk memulai atau merintis suatu usaha dari nol. Yang ketiga, walaupun misalnya kita beberapa kali jatuh bangun dalam membangun usaha, kita harus tetap gigih, pantang menyerah. Karena kenapa? Karena usaha dan kerja keras serta doa tentunya tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Khairul Tanjung bisa menjadi tokoh yang menginspirasi para pemuda Indonesia untuk mengikuti jejak perjuangan dalam merintis usaha dari kecil hingga besar. Teman-teman semua, kita sebagai generasi muda penerus harapan bangsa, janganlah mudah menyerah dengan keadaan, apalagi putus asa. Yuk kita tetap bersemangat demi meraih cita-cita kita. Kita biasakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tekun, bersemangat, dan menikmati segala prosesnya, bukan hanya ingin yang instan saja. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Tetap semangat teman-teman, salam sehat selalu untuk semua.